Hai. Hai, it's me Gintiara dan kali ini kita akan bahas tentang the first discovery of the ID patient atau penemuan pertama atau discover kasus yang pertama tentang pasien DID atau dissociative identity disorder. Nah, mungkin dari kalian juga udah banyak yang tahu dong tentang apa itu DID atau dissociative identity disorder, atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut kepribadian ganda. Nah, the first discovery ini, orang pertama yang ketahuan mengidap DID adalah seorang laki-laki bernama Billy Milligan. Kalau dulu memang disebutnya belum DID ya, dulu disebutnya multiple identity disorder. Nah, mungkin nama Billy Milligan ini agak sedikit asing, mungkin belum pernah dengar atau apa. Tapi kalian tahu nggak kalau kisahnya Billy Milligan ini ternyata udah diangkat menjadi suatu film yang cukup terkenal. Kalau belum tahu, judul filmnya adalah Split. Ya, Split by M. Night Shyamalan. Sama seperti kisahnya Billy Milligan, tokoh utama dalam film Split ini yang bernama Kevin Wendell Crumb juga memiliki 24 kepribadian dalam satu tubuh. Nah, jadi biar lebih jelas aja, aku pengen cerita dikit nih tentang plotnya dari film Split ini. Film ini dimulai dengan pesta ulang tahun seorang gadis remaja. Ketiga gadis ini bernama Casey, Claire, dan Marcia, dan mereka bertiga ini saat mau perjalanan pulang dari pesta ulang tahun tersebut diculik oleh Kevin, kemudian disekap di tempat kerjanya Kevin. Nah, balik lagi ke Kevin ini pada awalnya didiagnosis menderita DID dengan 23 kepribadian menurut Dr. Fletcher, dokter yang menjalankan terapi untuk Kevin. Nah, di sini aku mau menjelaskan dulu beberapa kepribadian yang sering keluar. Yang pertama itu ada Barry. Barry itu seorang fashion designer kalau nggak salah. Jadi dia itu yang enjoy, easygoing, dan karena itulah dia memegang kendali atas semua kepribadian yang keluar. Barry ini juga yang paling sering keluar kepribadiannya, yang paling sering melihat cahaya, dan yang paling sering bertemu dengan Dr. Fletcher. Kemudian yang kedua ada Dennis. Dennis ini seorang pria yang agak kejam dan dia tuh lumayan perfeksionis. Kemudian yang ketiga ada Patricia. Patricia ini seorang wanita dewasa gitu. Kalau lihat karakternya tuh dia lumayan strict. Kemudian ada Hedwig. Hedwig ini seorang anak kecil, jadi masih anak kecil cowok imut-imut gitu. Dan kemudian ada Kevinnya sendiri. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, aku ceritain tadi bahwa Barry itu biasanya memegang kontrol. Tapi di suatu waktu Dr. Fletcher itu sadar, kok kayaknya ini bukan Barry ya, kok kayaknya ini Dennis. Aku ngelihat Dennis nih beberapa hari ini, bukan Barry. Tapi Kevin dan siapapun kepribadian yang mengambil alihnya pada saat itu menyangkal Dr. Fletcher bahwa dia itu memang Barry dan bukannya Dennis. Dan ternyata memang Dennis lah yang mengambil alih saat itu dan menculik ketiga wanita tersebut. Nah, singkat cerita, pokoknya Claire sama Marcia tuh gak selamat, sedangkan Casey ini selamat setelah mengalahkan The Beast. The Beast itu kepribadian ke-24 yang keluar, dan dia itu sangat-sangat kuat. Bahkan ketika ditembak dengan pistol itu hanya menyebabkan luka minor di tubuhnya itu. Casey ini kenapa selamat? Casey selamat karena dia dianggap pure oleh Kevin atau The Beast-nya itu. Akhirnya Casey bisa keluar dari situ dan selamat. Nah, kalau itu tadi cerita dari filmnya, dari film Split yang udah banyak tambahan, kurangan, drama di sana sini, kita balik lagi ke kisah Billy Milligan yang sebenarnya. Jadi, gimana sih pasien DID itu hidup? Gimana caranya bisa bertukar kepribadian dengan yang lain? Nah, di sini aku research beberapa hal tentang Billy Milligan ini dan kisah hidupnya. Nah, si Billy ini menghebohkan dunia bisa dibilang karena dia melakukan kejahatan, akan tetapi di pengadilan diputuskan
bahwa dia tidak akan dipenjara, melainkan dilarikan ke rumah sakit karena ada suatu diagnosis akan kesehatan mentalnya. Jadi waktu itu tahun 1970 dunia sempat gempar karena kisah Billy Milligan ini dan penyakit baru yang dideritanya yang belum pernah terdiscover sebelumnya oleh orang-orang atau dokter-dokter di dunia ini. Kisah Billy Milligan ini bermula ketika Billy merasa kehilangan 6 tahun dalam hidupnya. Bayangin kamu pergi tidur, terus kamu bangun tiba-tiba, ini udah 6 tahun kemudian, saya ngapain aja, ini time travel atau apa. Dan shocknya lagi, Billy ketika dia bangun, dia di-arrest, ditangkap oleh polisi karena sudah melakukan kejahatan terhadap wanita-wanita dan dia juga melakukan perampokan. Kaget dong, dia tiba-tiba udah bangun 6 tahun kemudian, 6 tahun di masa depan, dan tiba-tiba ditangkap sama polisi. Dan anehnya salah satu korban dari Billy ini mengaku kalau saat Billy mendatanginya, Billy itu sangat manis, sangat baik, sangat polos, seolah-olah Billy ini adalah seorang anak perempuan kecil yang kira-kira umurnya masih 3 tahun. Kemudian Billy Milligan tentu saja dimasukkan ke dalam persidangan kasusnya. Dan ini cukup berbelit-belit, pengacaranya bahkan ada 2 yang membela dia. Jadi posisinya gimana nih si Billy Milligan ini? Dia bersalah melakukan kejahatan, tapi bukan dia yang melakukan, melainkan kepribadian lain dalam diri dia yang dia sendiri nggak tahu ada di sana sebenarnya. Jadi setelah persidangan yang panjang, berbelit-belit, akhirnya diputuskanlah oleh pengadilan bahwa Billy Milligan ini tidak akan dimasukkan ke penjara, melainkan akan dimasukkan ke rumah sakit saja. Jadilah Billy Milligan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang namanya itu adalah Eastern State Hospital. Nah, di rumah sakit jiwa inilah Billy Milligan diketahui ternyata memiliki 10 kepribadian yang berbeda, dan ini sudah ada sejak dia kecil, kira-kira saat umurnya 5 tahun. Alasannya ini karena Billy Milligan tumbuh di keluarga yang agak acak-acakan. Billy sering berpindah-pindah dengan ibunya kesana kemari, tinggal dengan berbagai orang, tinggal dengan berbagai keluarga. Dan Billy juga sempat menerima kekerasan baik fisik maupun mental di rumahnya saat ia masih kecil. Nah, kemudian saat Billy Milligan ini sudah ditangani oleh psikiatris lain, yaitu Dr. David Cole, ternyata diketahuilah bahwa gak hanya 10 kepribadian yang ada dalam diri Billy Milligan ini, akan tetapi ada 14 personality lain, 14 kepribadian lain yang ada. Jadi lengkaplah ada 24 kepribadian tuh di dalam diri Billy Milligan. Tahun 1988, Billy Milligan diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Pada saat itu ada satu kepribadian yang namanya itu the teacher, sang guru, yang bisa mengambil alih ke seluruh kepribadian dari Billy Milligan ini. Jadi the teacher ini, sang guru inilah yang memegang kendali, yang pegang kontrol, yang mengharmoniskan semua kepribadiannya. Setelah itu dilakukan persidangan lagi, dan pada tahun 1996 Billy Milligan akhirnya pindah ke California dan membuat suatu film pendek. Nah, tapi banyak nih kabar burung, gosip-gosip yang beredar bahwa tiba-tiba sang guru menghilang sehingga kepribadian lain mengambil alih, dan akhirnya Billy Milligan kehilangan waktunya lagi. Dia diambil alih lagi sama kepribadian yang lain, dan sang guru ini sudah tidak pernah muncul lagi. Dan kabar terakhir yang kita ketahui tentang Billy Milligan bahwa adalah pria ini telah meninggal karena kanker di nursing home, di rumah jompo seperti itu pada tahun 2014 dalam usia 59 tahun. Oke, jadi itu dia cerita tentang pasien DID pertama, Billy Milligan. Apakah kalian punya cerita-cerita menarik lainnya terkait DID? Boleh komen di bawah. Thank you for watching. Dadah!